meningkatkan tekad kuatkan hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 10 Kabupaten Sidendel Kapang akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual coaching. Saya sendiri, Erdi Astuti, bertindak sebagai pengamat dari UPT SD Negeri 2 Paseno. Saya Ervina SPD dari UPT SD Negeri 7 Baranti sebagai coach. Saya sendiri Hasna SPD dari UPT SD Negeri 1 Temenggung sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Ervina. Waalaikumsalam Ibu Erni. Bagaimana nih kabarnya Bu Ervina? Alhamdulillah baik. Kalau Ibu Erni sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik Bu. Ya, ngomong-ngomong Bu Ervina, hari ini ingin melakukan coaching ya dengan Ibu Hasna. Ya betul sekali Bu Erni. Ya Ibu, jadi sebelum Ibu melakukan coaching, ada beberapa hal nih yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Boleh ya Bu? Tentu saja boleh Bu Erni dengan senang hati. Oke, baik Bu. Jadi nantinya Ibu di sini akan berperan sebagai coach ya, dan Ibu Hasna berperan sebagai coaching. Nah Ibu, jadi di sini nanti saya akan ikut mengamati Ibu ya dalam praktik coachingnya. Saya akan mengamati langkah-langkah yang akan diberikan, apakah sudah sesuai dengan langkah Tirta, dengan alur Tirta. Dan saya juga akan mengamati Ibu dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, kemudian mendengarkan juga dan mengamati respon atau jawaban terhadap coaching nantinya Bu ya. Di sini Bu, jangan lupa ya Bu, nanti Ibu dengan prinsip-prinsip dalam percakapan coaching, yaitu kemitraan, ada proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, sebelum melaksanakan proses observasi ini, saya ada beberapa pertanyaan nih Bu dengan Ibu, boleh ya Bu? Tentu saja boleh Bu. Oke, nah yang pertama Bu, kompetensi apa nih yang akan Ibu berikan kepada coaching nantinya? Untuk kompetensi yang akan saya berikan, yakni saya akan mengembangkan tentang kompetensi inti dari coaching, yaitu yang pertama adalah kehadiran penuh atau presence, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, kemudian yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching. Ya, berarti Ibu nanti di sini akan mengembangkan juga kompetensi ya, dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari ketiga kompetensi ini tadi Ibu, kira-kira menurut Ibu yang lebih spesifik untuk Ibu nantinya kembangkan yang mana Ibu? Dari ketiga kompetensi yang tadi saya katakan, menurut saya yang lebih spesifik saya kembangkan yaitu yang pertama tadi yaitu mendengarkan aktif, dan yang kedua mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach sendiri. Oh ya, berarti yang lebih spesifik akan dikembangkan di sini yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu. Nah, kira-kira pencapaian indikator Ibu ini, pengembangan yang Ibu inginkan ini seperti apa ya Bu? Kalau menurut saya ketercapaian indikatornya yaitu saya akan melihat apakah coach ini dapat menemukan solusi terhadap masalah yang sedang dihadapinya, sehingga coach ini memiliki rencana aksi atau rencana kegiatan yang akan dilakukan untuk kedepannya. Oke Ibu. Ya. Jadi indikator pencapaian Ibu itu adalah faktor adalah saat kunci, yaitu bisa menemukan solusi ya Bu dari permasalahan yang dihadapi nantinya. Begitu ya Bu. Baik Bu, terima kasih untuk jawaban-jawabannya. Nanti silakan Ibu melaksanakan coachingnya. Saya akan mengamatinya dan lakukanlah dengan sebaik-baiknya ya Bu. Terima kasih Bu Ervina. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum Bu Ervina. Waalaikumsalam Bu Hasna. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Ervina? Alhamdulillah kabar saya baik Bu. Kalau Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah juga Ibu. Usahanya sedikit memiliki masalah Ibu. Ada yang bisa saya bantu Bu Hasna? Jika Ibu tidak sibuk, kita bisa berbincang-bincang hari ini Bu ya. Ya, tentu saja saya tidak
setelah ini saya ceritakan kepada ibu, saya bisa mendapatkan gambaran atau pencerahan tentang apa yang harus saya lakukan nantinya ibu. Emangnya Ibu Hasna lagi ada masalah apa ya? Begini Bu ya, saya punya permasalahan yang saya hadapi, yaitu ada di kelas saya mengenai murid-murid saya Bu. Ya. Kalau boleh saya tahu permasalahannya itu seperti apa ya Bu Hasna? Di kelas saya Bu, ada beberapa siswa yang kesulitan dan kurang memahami beberapa pembelajaran yang saya berikan. Nah itulah Bu yang membuat saya sedikit pusing Ibu. Ya, baik. Tadi Bu mengatakan bahwa ada beberapa orang siswa di kelas Ibu yang kesulitan atau kurang memahami pembelajaran Ibu yang Ibu berikan. Nah, apakah Ibu sudah menelusuri kira-kira faktor penyebab masalah itu terjadi? Apa ya Bu? Sudah Bu, saya memanggil dan menanyakan ke anak tersebut tentang ternyata ada yang menjawab bahwa dia belum sarapan Ibu. Dan ada juga memang anak kurang atau lambat dalam menerima pembelajaran gitu. Ya, seperti itu ya Bu. Nah, kira-kira menurut Ibu Hasna apa kondisi ideal yang Ibu harapkan ada pada anak tersebut? Tentunya Bu, saya mengharapkan siswa saya bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan seperti murid-murid lainnya Bu. Kemudian tidak hanya diam atau menggelengkan kepalanya saja. Kalau begitu Bu, apakah ada hal-hal atau langkah yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi permasalahan yang Ibu alami ini? Iya Bu, jadi saya punya pikiran bahwa langkah yang akan saya lakukan yaitu yang pertama dengan memberikan pemahaman ke siswa bahwa sarapan itu sangat penting kita lakukan agar dalam pembelajaran nantinya kita akan bisa berkonsentrasi dan memahami pembelajaran yang diberikan. Dan saya juga akan menginformasikan ke orang tua mereka bahwa harus memperhatikan sarapan kepada anak-anaknya yang harus diberikan setiap hari sebelum berangkat ke sekolah. Dan juga saya akan memiliki pemahaman yang lambat dan saya akan juga memberikan bimbingan Bu yang lebih baik lagi Bu. Baik Ibu, saya rasa itu adalah rencana yang sangat baik ya bagi saya yang akan Ibu lakukan tentang mengingatkan pentingnya sarapan kepada siswa-siswa Ibu agar mereka dapat berkonsentrasi dengan baik pada saat melakukan pembelajaran di kelas. Begitu juga dengan murid-murid yang Ibu anggap kurang atau lemah, Ibu berikan bimbingan kepada mereka secara lebih dibandingkan dengan murid lainnya. Nah, menurut Ibu, hal-hal seperti apakah yang akan Ibu berikan ke depannya untuk siswa Ibu? Tentunya Bu, saya akan bimbing dan saya akan memberikan berupa latihan seperti soal-soal tentang pemahaman dan juga latihan soal untuk dikerjakan dengan orangnya, bimbingan dan orang tuanya seperti itu. Wah, sepertinya itu hal yang menarik ya menurut saya yang akan Ibu lakukan. Tetapi di sini apakah Ibu Hasna akan membimbing murid ini secara terus-menerus dan berkelanjutan? Ya Bu, saya akan membimbing sampai anak bisa Bu. Ya. Jadi di sini apakah Ibu Hasna akan membimbing murid ini secara terus-menerus dan berkelanjutan? Ya Bu, saya akan membimbing sampai anak bisa Bu. Ya. Jadi kapan rencananya kira-kira Ibu Hasna akan melakukan kegiatan tersebut? Tentunya saya tidak akan mengganggu teman-teman yang lain. Saya akan menerapkan setelah pembelajaran Ibu selesai dan pada waktu istirahat. Ya, bagus sekali ya. Apa yang Ibu rencanakan itu menurut saya bagus. Jadi Ibu akan melakukan pembimbingan itu pada saat jam istirahat, jadi tidak mengganggu dengan aktivitas belajar murid lainnya. Nah, selanjutnya apa komitmen Ibu terhadap rencana penyelesaian masalah Ibu dan apa yang Ibu mau atau Ibu terapkan nantinya? Tentunya Bu, insya Allah saya akan melakukan dengan secara kontinu dan terus menerus dan konsisten sampai terlihat perubahan terhadap siswa itu. Begini Bu, dalam melakukan kegiatan tersebut kira-kira siapa yang nantinya akan Ibu libatkan untuk membantu melaksanakan rencana yang akan Ibu lakukan? Ya, tentunya ada kepala sekolah, teman sejawat, yang lebih penting lagi adalah orang tua siswa tersebut. Selanjutnya
Bu Hasna, apa kira-kira tindak lanjut Ibu yang akan Ibu lakukan untuk kedepannya? Saya akan menjalin komunikasi yang lebih baik, tentunya dengan orang tua itu, dan menjalin kolaborasi Bu yang lebih baik lagi Bu. Wah, menurut saya rencana yang Ibu Hasna ceritakan tadi itu sudah sangat bagus ya Bu Hasna. Jadi untuk kedepannya agar siswa dapat fokus dan bisa memahami pembelajaran dengan baik, Ibu akan terus melakukan pembimbingan secara terus-menerus dan berkolaborasi dengan wali siswa atau orang tua siswa. Nah, menurut Bu Hasna dari perbincangan yang kita lakukan pada kesempatan hari ini, bagaimana kira-kira perasaannya Ibu Hasna sekarang? Ya, alhamdulillah Bu, saya merasa sedikit lega karena sudah ada dan sudah bisa berbagi dengan Ibu dan sudah bisa mendapatkan pencerahan dari permasalahan saya Ibu. Ya, seperti itu ya Bu. Baiklah, alhamdulillah jika Ibu sudah merasa bahwa Ibu sudah menemukan solusi dari permasalahan ini. Jadi saya harap Ibu dapat melakukannya dengan rencana tadi itu dengan penuh tanggung jawab dan tentunya lebih bersemangat lagi. Baiklah Ibu, dari kegiatan yang kita lakukan pada hari ini, kira-kira masih adakah yang ingin Ibu diskusikan atau bicarakan dengan saya? Saya rasa sudah cukup Bu. Ya. Terima kasih Bu ya, atas waktunya dan kesempatannya untuk mendengarkan cerita saya Ibu ya. Terima kasih Bu. Sama-sama Bu. Baiklah, kalau sudah tidak ada lagi hal yang ingin Ibu bagi dengan saya, ingin Ibu ceritakan dengan saya, kita akhiri pertemuan kita pada hari ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bu Ermina, tadi Ibu sudah melaksanakan coaching ya dengan Ibu Hasna. Bagaimana pelaksanaannya Ibu? Betul Bu, tadi itu saya sudah melakukan coaching bersama rekan saya, Ibu Hasna. Dan saya pikir pelaksanaannya tadi itu alhamdulillah berjalan lancar Bu. Ya, jadi setelah melakukan observasi coaching, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ya Bu. Pertanyaan pertama yang sudah saya dapatkan tadi pada saat coaching yaitu terkait indikator. Dari indikator pencapaiannya yang diberikan kira-kira bagaimana Ibu? Kalau menurut saya tadi Bu, tadi selama coaching saya sudah melakukan tahapan percakapan sesuai dengan alur kita ya Bu. Yaitu tadi saya memulai dengan menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan juga tentunya tanggung jawab. Ya, saya juga sudah menggali potensi dari kunci, menemukan sendiri solusi terhadap permasalahan yang dihadapinya dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik Bu ya. Berdasarkan penjelasan Ibu tadi, jadi Ibu tadi sudah berhasil ya melaksanakan coaching dengan alur kita. Nah, ini sesuai dengan apa yang saya amati ya Bu. Ada beberapa catatan. Ibu tadi sudah berhasil menyampaikan dengan alur kita, menanyakan tujuan kepada coaching, lalu mengidentifikasi permasalahan dan masalah yang dihadapi oleh coaching. Nah, kemudian Ibu juga sudah memancing coaching untuk menemukan solusi-solusi dan membuat rencana aksi. Ibu juga sudah berhasil menggerakkan coaching untuk menumbuhkan tanggung jawab dalam dirinya agar rencana aksi ini dapat berjalan dengan baik. Nah, catatan selanjutnya tadi juga saya mendengarkan Ibu dengan coaching sudah fokus ya, sudah hadir penuh. Ibu juga sudah mendengarkan aktif dan menurut saya Ibu juga sudah menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan memancing coaching sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach ya. Nah, di sini kedepannya Ibu kompetensi apa lagi yang masih ingin